Abraham bukanlah makhluk supernatural. Abraham merupakan seorang manusia yang penuh dengan kesalahan seperti kita. Dan ada saat-saat dalam hidupnya di mana dia tidak bisa benar-benar percaya dengan sesungguhnya. Tetapi ia dapat menaati dan mengikuti jalan itu karena Allah menunjukkan sesuatu kepadanya. Tuhanlah yang harus memberi kita iman itu. Tuhanlah yang harus menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kecuali kita melihat sesuatu di sana, kita tidak akan bergerak. Benar kan? Kecuali kita melihat sesuatu yang begitu menakjubkan, kita tidak dapat bergerak. Kita tidak akan bergerak. Tetapi Allah begitu agung, begitu besar, sehingga sulit, sangat sulit untuk kita pahami. Kita hidup di dunia 3 dimensi dan kita hanya memahami dalam dimensi ini. Namun Tuhan jauh melampaui sejumlah dimensi. Jika Anda tertarik atau berpengetahuan luas dalam ilmu pengetahuan atau mekanika kuantum, Anda mungkin mengerti. Hal ini berada di luar jangkauan kita. Dan ini contohnya, tisu ini 2 dimensi kan? Bidang ini adalah 2 dimensi. Katakanlah ada makhluk di bidang ini. Ada makhluk di bidang ini, dan saya di dimensi ketiga. Dan orang ini, jika dia ingin mengenali saya, dia harus melihat saya dan menemukan saya pada garis satu baris ini. Dan dia harus melihat saya baris demi baris kan. Dan dia tidak bisa benar-benar membuat gambaran lengkap dari saya dengan cara seperti itu. Apa yang ia rasakan pada saat itu, jika ia ada di sini, ia hanya melihat garis ini. Jadi baginya untuk menentukan atau mengenali bahwa saya adalah makhluk 3 dimensi, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memindai saya baris demi baris kan. Tapi saya katakan kepadanya, "Hey, temanmu, dia ada di sini." Dan ini Tuan Tisu, dan ini Nyonya Tisu. Mereka sangat dekat satu sama lain. Tapi saya katakan kepadanya, sebenarnya saya lebih dekat dengan Anda daripada istri Anda. Tetapi karena saya tidak menyentuh garis ini, bidang ini, dia tidak dapat melihat saya. Saya berkata, saya lebih dekat dengan Anda. Saya melihat kalian semua dan saya bisa menjaga kalian. Tapi dia tidak bisa merasakan hal itu. Saya berkata, inilah saya. Tapi dia hanya melihat satu titik di mana saya menyentuhnya. Ini aku sedang menyentuhmu. Dan dia melihat saya sebagai satu titik kecil itu saja. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan? Tuhan itu sebegitu besarnya, dan kita hanya melihat apa yang kita bisa lihat sebagai manusia yang terbatas. Jadi Yesus datang dan berkata, "Aku lebih besar daripada apa yang kamu lihat. Inilah Allah." Jadi pada jam pertama ini saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada kalian betapa besarnya Allah. Kalian sangat menyukai materi sekolah minggu kemarin, dan saya akan melakukan hal yang mirip dengan materi kemarin. Jadi kalian bisa meletakkan pena kalian dan nikmati saja jam pertama ini. Kalian bahkan tidak perlu membuat catatannya. Tapi pada jam kedua mungkin kalian akan mau membuat catatan. Oke? Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Judulnya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Apakah ini maksud dengan siapapun? Itu berarti segala sesuatu di alam semesta, segala sesuatu yang dapat kita pikirkan, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus, seorang yang miskin dari Nazaret, yang tampaknya bukan siapa-siapa, berkata, Bapakku lebih besar dari semuanya, dan dia dan aku adalah satu, dan aku sama. Saya berdoa agar Anda dapat percaya dan mengalami bahwa Allah yang agung ini adalah Bapa Anda. Luar biasa ya. Allah yang lebih besar dari segalanya. Allah yang lebih besar dari segalanya. Ukurannya, mari kita pikirkan tentang ukuran Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ukuran matahari dan bumi. Mari kita mulai dari sana. Jari-jari atau diameter matahari adalah sekitar 100 kali diameter bumi. Dapatkah Anda membayangkan jika bumi seukuran bola pingpong? Jika bumi seukuran bola pingpong, diameter matahari akan menjadi sekitar 5 meter. Oke, bayangkan bola pingpong, itulah bumi,
dan 5 meter itulah matahari. Volume matahari akan menjadi sekitar 1,3 juta kali volume bumi. Dengan kata lain, matahari cukup besar untuk memuat 1,3 juta bumi di dalamnya. Jadi diameternya mungkin hanya sebesar itu, tapi jika Anda memainkan sebuah bola 3 dimensi di dalam matahari, 1,3 juta bumi bisa muat di dalamnya. Itulah besarnya matahari. Namun demikian, matahari hanyalah salah satu dari 6.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Einstein memperkirakan bahwa ada sekitar 10⁻25 yang berarti 25 bintang di seluruh alam semesta. Saking banyaknya, bahkan jika seseorang dapat menghitung sampai 20 dalam 1 detik, jika Anda bisa menghitung sampai 20 dalam 1 detik, dibutuhkan 100 kuadriliun tahun untuk menghitung semua bintang. Itulah jumlah bintang yang diperkirakan oleh Einstein. Bagaimana dengan bintang lain? Seperti yang kalian ketahui, matahari bukanlah salah satu bintang besar. Matahari adalah salah satu bintang yang lebih kecil. Matahari adalah sebuah bintang, kalian tahu itu kan? Sebuah bintang seperti bintang lainnya itu menghasilkan cahaya dan panas. Dan bumi hanya sebuah planet. Hanya satu planet di tata surya, dan kemudian ada bintang-bintang lain. Ada yang bisa ada yang tahu tentang ini, Betelgeuse. Betelgeuse ini berjarak sekitar 427 tahun cahaya dari kita. Tahun cahaya berarti melaju dengan kecepatan cahaya dan melakukan perjalanan kecepatan itu tanpa istirahat selama 1 tahun. Itu 1 tahun cahaya kan? Dan lakukan itulah selama 427 tahun. Maka kalian akan sampai pada Betelgeuse. Diameternya 2 kali orbit bumi mengelilingi matahari. Jika mikrofon ini adalah matahari, dari ujung jari saya adalah bumi, maka ia akan berputar seperti ini. Dan orbitnya jauh lebih besar dari matahari itu sendiri. Diameternya 2 kali orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi seukuran bola pingpong, diameternya akan sama dengan panjang 6 gedung Empire State. Pernahkah Anda ke New York? Dulunya gedung ini merupakan salah satu gedung tertinggi. 6 gedung Empire State saling bertumpuk, 512 juta matahari. Bukan matahari bisa masuk ke dalam Betelgeuse. Itu 665 triliun buah bumi. Nusifi. Bintang-bintang ini bukanlah bintang kecil yang berkelap-kelip. Jika bumi seukuran bola pingpong, diameter bintang ini akan sama panjangnya dengan 2 jembatan Golden Gate di San Francisco, yaitu sekitar 2,7 km. Jadi, 2 jembatan Golden Gate disatukan. Bisa kalian bayangkan? Ada bumi, kemudian ada 2 jembatan Golden Gate yang disatukan, akan membentuk lingkaran besar di sekelilingnya. Itu bisa memuat 2,7 kuadriliun buah bumi. Dalam hal waktu, 1 tahun memiliki 31.536 detik. Apakah kalian masih bisa mengikuti angka-angka ini? Oke, 1 juta detik yang lalu dari sekarang adalah 12 hari yang lalu. 1 miliar detik yang lalu adalah sekitar 31 tahun yang lalu. 31 tahun dan 8 bulan yang lalu. 1 triliun detik adalah sekitar 31.709 tahun yang lalu. 1 kuadriliun detik yang lalu adalah sekitar 3.179.792 tahun yang lalu. Terlalu besar kan untuk kita hitung. Dan kalian bisa bayangkan betapa besar dan jauhnya bintang-bintang itu. Tapi ada bintang yang lebih besar lagi, yaitu Canis Majoris, salah satu bintang terbesar yang pernah ditemukan para ilmuwan sejauh ini. Dan masih ada lagi sekarang. Ini sudah agak ketinggalan zaman kan. Jika bumi seukuran bola pingpong, diameter bintang ini akan setinggi Gunung Everest, yaitu sekitar 10 km. Bayangkan jika bintang itu memenuhi seluruh negara bagian Texas. Texas itu adalah negara bagian terbesar di Amerika Serikat. Baiklah, coba kalian bayangkan, jika Anda mencoba memenuhi seluruh negara bagian Texas dengan bola pingpong sedalam 56 cm, maka itu adalah seberapa besar setiap bola pingpong. Jika setiap bola pingpong adalah bumi, begitulah besarnya bintang ini. Yang membuat kita tercengang adalah 10⁻25
bintang seperti ini ada. Ini bukan hanya beberapa bintang yang mewakili atau yang ada di sana, tapi ada 10 pangkat bumi bintang yang seperti ini di alam semesta, yang sebesar ini. Tapi ada unit yang lebih besar, di mana yaitu tata surya. Dan setiap tata surya itu tuh tergabung bersama, dan itu disebut galaksi. Ada sekitar 300 miliar bintang di dalam sebuah galaksi. Dan ada sekitar 178 miliar galaksi yang bisa dihitung oleh manusia di alam semesta ini. Yang paling mudah untuk kita amati adalah galaksi Whirlpool. Tapi kita ada di mana? Kita berada di galaksi Bima Sakti kan? Dan jaraknya sekitar 31 juta tahun cahaya. Kecepatan cahaya adalah 186.000 mil per detik, yaitu sekitar 671 juta mil per jam, atau sekitar 1 miliar kilometer per jam. Jadi kita bisa terbang selama 31 tahun dengan kecepatan ini untuk mencapai galaksi tersebut. Dan mungkin kalian berpikir ini terlalu jauh, terlalu besar, kita tidak perlu mempedulikan ini. Di manakah Tuhan dalam hal ini? 1 tahun cahaya adalah sekitar 5,9 triliun mil. Dan kita butuh 8 menit bagi sinar matahari untuk mencapai bumi. Jadi bayangkan kecepatan itu. Dan kita tidak lebih dari setitik debu yang tak terlihat di udara, ya kan? Tapi karena membayangkan seberapa besar alam semesta kita ini sekarang, kita berada di sebuah bola pingpong saja. Dan bahkan kalian tidak dapat menemukan diri Anda sendiri di dalam bola pingpong itu. Pertanyaannya bukanlah apakah ada makhluk lain di alam semesta ini, tapi kita harus fokus pada betapa besarnya Tuhan dan betapa kecilnya kita. Dari sekitar 7 miliar orang di bumi, kita dipilih oleh Tuhan yang agung untuk menjadi umatnya. Bukankah itu membuat kita istimewa? Mengapa dia datang ke bumi yang kecil ini? Kita membicarakan hal ini karena ketika kita membicarakan tentang kedatangan Yesus melalui silsilah, dari manakah dia berasal? Siapakah Allah yang datang untuk menyelamatkan kita? Siapakah Allah ini? Mengapa ia datang? Untuk menantikan kedatangannya. Kita menantikan kedatangannya kembali kan? Tapi dari mana? Seberapa besar dia? Dan bagi kami, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini turun untuk menyelamatkan saya. Kenapa? Mengapa? Dan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, itu karena kasihnya. Betapa besarnya kasihnya. Tetapi orang-orang menuduhnya palsu, sesat, dan tidak sah. Kita mencoba untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, dan kita mau dia mengikuti keinginan kita. Kita mengatakan kepadanya, jika engkau tidak melakukan ini, engkau bukan Tuhan. Tuhan seharusnya seperti ini. Tuhan seharusnya menjadi baik dengan cara ini. Dan kita mencoba untuk mendefinisikan seperti apa seharusnya Allah itu. Dan sebagaimana seharusnya Allah bertindak, seolah-olah tidak cukup bagi Allah yang agung itu untuk turun kepada kita. Dan kita membawanya ke kayu salib. Jadi apa yang saya jelaskan mungkin sudah lewat, tapi saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah video. Marilah kita nikmati, dan kemudian kita akan lanjutkan lagi.
Seberapa besar Tuhan itu? Dapatkah Anda membayangkan betapa kecilnya kita di alam semesta ini? Dan percayakah Anda bahwa Dia ingin datang ke bumi yang kecil ini untuk kita? Saya berharap kamu tidak akan kehilangan iman karena itu sangat besar. Tetapi intinya adalah kita perlu memahami betapa besarnya Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam skala bumi ini, butuh waktu yang lama untuk menjelaskannya, tapi saya akan menjelaskannya beberapa menit lagi. Apa yang diajarkan oleh alam semesta yang besar ini kepada kita. Dan saya tidak yakin tentang alam semesta multi, dan ini sesuatu yang saya temukan di YouTube. Jadi mungkin kalian ingin memasang tautan untuk itu sebagai referensi. Tapi apa yang diajarkan oleh kehebatan alam semesta kepada kita. Pada abad ke-20, astronom Edwin Hubble, Anda tahu teleskop Hubble? Hubble menemukan bahwa alam semesta sedang mengembang. Dengan memutar ulang proses tersebut secara matematis, ia menghitung bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk materi, energi, ruang, dan bahkan waktu itu sendiri sebenarnya memiliki permulaan. Ini hanya melihatnya dari sudut pandang sains. Dari teori ini muncullah teori Big Bang. Fakta bahwa ada satu permulaan alam semesta tidak bisa dihindari. Kesimpulannya adalah segala sesuatu di alam semesta berasal dari suatu permulaan. Pasti ada permulaannya. Dan itu berasal dari ketiadaan. Ilmu pengetahuan tidak dapat memberitahu kita apa atau siapa yang menyebabkan alam semesta bermula. Mereka menemukan teori Big Bang, tapi beberapa orang percaya bahwa hal itu jelas menunjuk kepada seorang pencipta. Pasti ada satu makhluk ilahi yang memulai segalanya. Seorang ilmuwan Inggris, Edmund Whittaker, mengaitkan awal mula alam semesta kita dengan kehendak ilahi yang dibentuk alam dari ketiadaan. Banyak ilmuwan yang terpukau dengan kesamaan peristiwa penciptaan satu kali dari ketiadaan dengan kisah penciptaan dalam Alkitab di Kejadian 1 ayat 1. Maka mereka menemukan bahwa Alkitab adalah penjelasan terbaik meskipun mereka tidak ingin mempercayainya. Kisah penciptaan dalam Alkitab adalah penjelasan terbaik yang sesuai dengan penemuan sains mereka. Sebelum penemuan ini, para ilmuwan berpikir bahwa keyakinan Alkitab bahwa penciptaan segala sesuatu berasal dari ketiadaan adalah tidak ilmiah. Meskipun ia menyebut dirinya seorang agnostik, Robert Jastrow terdorong oleh bukti-bukti yang ia temukan untuk mengakui. Sekarang kita melihat bagaimana bukti-bukti astronomi mengarah pada pandangan Alkitabiah mengenai asal-usul dunia. Pernyataan serupa datang dari George Smoot, ilmuwan agnostik pemenang hadiah Nobel yang bertanggung jawab atas eksperimen COBE. Tidak ada, katanya. Tidak diragukan lagi bahwa ada paralel antara Big Bang sebagai sebuah peristiwa dan gagasan Kristen tentang penciptaan dari ketiadaan. Para ahli kosmologi yang berspesialisasi dalam studi alam semesta dan asal-usulnya segera menyadari bahwa peluang ledakan kosmik tidak akan pernah bisa membawa kehidupan seperti halnya bom nuklir, kecuali jika memang direkayasa untuk hal itu. Jadi, para evolusionis ini mengatakan secara kebetulan, karena adanya dentuman besar, dari situ alam semesta tercipta dan kehidupan muncul. Dia mengatakan, dapatkah Anda membayangkan sebuah bom nuklir meledak dan ada kehidupan yang muncul dari sana? Ini tentang kemungkinannya, kecuali jika memang direkayasa untuk melakukan itu, dan itu berarti seorang perancang pasti telah merencanakannya. Kecerdasan super, perancang tertinggi, mereka memberikan banyak nama yang berbeda untuk makhluk ini, dan mereka berusaha untuk menghindari kata Allah. Jadi mereka mengatakan kecerdasan super, perancang tertinggi, makhluk ilahi. Fisikawan menghitung bahwa agar kehidupan bisa ada, gravitasi dan hukum fisika lainnya yang mengatur alam semesta kita harus disetel dengan tepat, atau alam semesta kita tidak akan ada. Jadi ide dibalik fakta bahwa perlu ada seorang desainer seperti menentang ide evolusionis untuk amuba menjadi manusia atau untuk berevolusi menjadi makhluk hidup. Ini seperti di lautan, semua partikel logam dan dari bangkai kapal yang berbeda, semua logam-logam ini dan semua bahan yang berbeda ini tenggelam ke dalam laut, entah bagaimana melalui pasang surut dan ombak mereka bersatu dan dari waktu-waktu menjadi seperti ini. Dan Anda tahu betapa rumitnya jam tangan dirancang untuk memastikan waktunya tepat dan semuanya berjalan, semuanya disatukan itu. Pernahkah Anda mencoba untuk untuk membongkar ini dan memasangnya kembali? Saya pernah, dan saya tidak bisa memasangnya kembali.
Tapi mereka mengatakan, para evolusionis ini mengatakan bahwa teori mereka itu sebenarnya lebih sulit daripada benda ini datang dari pantai, dari semua partikel yang tenggelam dari laut. Jadi, kata para ilmuwan, bahkan Big Bang pun pasti dirancang secara rumit oleh seseorang atau suatu makhluk. Jika laju pemuaian alam semesta sedikit lebih lemah, gravitasi akan menarik semua materi kembali ke dalam kerenyahan besar. Dan jika kecepatan pemuaian tidak secepat itu dan gravitasi sedikit lebih kuat, gravitasi akan menarik dan menghisap semuanya kembali. Dan ini bukan soal 1-2% laju pemuaian. Stephen Hawking menulis jika laju pemuaian 1 detik setelah dentuman besar lebih kecil 1 bagi dalam 100.000 juta, alam semesta akan runtuh sebelum mencapai ukurannya yang sekarang. Di sisi lain, jika laju pemuaian hanya sedikit lebih besar daripada yang terjadi, semua galaksi, bintang, dan planet tidak akan pernah terbentuk, dan kita tidak akan ada di sini sekarang. Dan agar kehidupan bisa ada, kondisi di tata surya dan planet kita juga harus tepat. Kadar oksigen, hidrogen, air, ukuran, suhu, laju, kedekatan, dan susunan kimiawi, jarak dari matahari, kecepatan rotasi, kecepatan revolusi, hubungan dengan bulan, semuanya harus tepat. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini terjadi secara kebetulan atau karena sekedar evolusi. Dan ada lusinan kondisi lain yang perlu disesuaikan dengan sangat baik, atau kita tidak akan berada di sini untuk memikirkan hal ini sekarang. Para ilmuwan yang ateis dan agnostik tidak dapat menjelaskan kebetulan yang luar biasa ini. Fisikawan teoritis Stephen Hawking, seorang agnostik, menulis, fakta yang luar biasa adalah bahwa nilai-nilai angka-angka ini tampaknya telah disesuaikan dengan sangat baik untuk memungkinkan perkembangan kehidupan. Jadi, apakah alam semesta merupakan kebetulan atau keajaiban? Bagaimana kemungkinan kehidupan manusia muncul secara kebetulan dari ledakan acak dalam sejarah kosmik? Kehidupan manusia yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa besar sama sekali bertentangan dengan hukum probabilitas. Seorang astronom menghitung peluangnya itu kurang dari 1 dalam 1 triliun. Dengan kata lain, akan jauh lebih mudah bagi orang yang ditutup matanya dalam 1 kali percobaan untuk menemukan 1 butir pasir yang ditandai secara khusus di semua pantai di dunia. Saya punya waktu 5 menit lagi, dan peluang 1 Big Bang acak menghasilkan kehidupan seperti yang kita ketahui akan seperti 1 orang memenangkan lebih dari 1.000 lotre jutaan dolar berturut-turut setelah membeli hanya 1 tiket untuk setiap lotre. Haleluya ya. Dan apa kau mengerti ini? Anda membeli 1 tiket setiap hari Sabtu, dan Anda menang setiap kali, lebih dari 1.000 kali tanpa melewatkan 1 minggu pun. Betapa hebatnya itu. Itu lebih kecil dari peluang memenangkan lotre seperti itu. Sangat tidak mungkin, kecuali jika itu diatur oleh seseorang di belakang layar. Dan itulah yang semua orang akan berpikir, dan itulah yang disimpulkan oleh banyak ilmuwan. Seseorang di balik layar yang merancang dan menciptakan alam semesta. Pemahaman baru tentang betapa ajaibnya kehidupan manusia di alam semesta ini membuat astronom agnostik George Greenstein bertanya, mungkinkah tiba-tiba tanpa disengaja kita menemukan bukti ilmiah tentang keberadaan makhluk tertinggi? Mereka tidak ingin mengakui kehadiran dan keberadaan Allah. Namun tanpa sengaja mereka menemukan fakta yang tidak dapat mereka hindari. Meskipun Einstein tidak religius dan dia tidak percaya pada Tuhan secara pribadi, dia menyebut kejeniusan di balik alam semesta itu, sebuah kecerdasan dengan superioritas sedemikian rupa sehingga dibandingkan dengannya, semua pemikiran dan tindakan sistematis manusia adalah cerminannya yang sama sekali tidak signifikan. Christopher Hitchens, seorang ateis yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menulis dan berdebat menentang keberadaan Tuhan, mereka bingung dengan fakta bahwa kehidupan tidak mungkin ada jika segala sesuatu berbeda hanya 1 derajat atau sehelai rambut saja. Tafiyes mengakui, bagi saya, ada bukti kuat bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik itu semua. Sepertinya ada seseorang yang telah menyempurnakan angka-angka alam untuk membuat alam semesta. Kesan desain yang luar biasa. Kesimpulannya, alam semesta dirancang dan bergerak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Di manakah pusat kehendak dan rencana Allah? Dapatkah Anda membayangkannya? Dapatkah Anda berpikir bahwa Allah pasti merancang semua ini dengan begitu rumit dan sempurna hanya untuk Anda? Allah akan menggerakkan bintang-bintang dan galaksi-galaksi
untuk menyelamatkan Anda. Anda duduk di sana seolah-olah Anda tidak mempercayainya. Anda jujur karena hal ini tidak dapat dipercaya. Dan itu tidak dapat dipercaya. Tetapi itulah kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mengatakan kepada kita, aku datang untukmu. Dari mana? Dari sini, dari atas alam semesta. Lalu apakah Tuhan membiarkan seluruh alam semesta beroperasi untuk kepentingan kita? Nehemia 9 ayat 6 dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.